Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, para orang tua yang saya muliakan, senantiasa ataupun selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin yang telah begitu banyaknya memberikan nikmat kepada kita. Di antara kenikmatan yang terbesar yang Allah karuniakan kita pada malam hari ini adalah apa? Talabul ilmi, yaitu menuntut ilmu agama. Yang mana terkadang sebagian orang itu lalai terhadap nikmat ini. Allah beri ujian sedikit, dia tidak bersyukur terhadap nikmat ini, yaitu menuntut ilmu agama. Yang mana kebanyakan daripada kaum muslimin yang mengaku Islam, KTP-nya Islam, namun enggan menuntut ilmu agama, tidak mau menuntut ilmu agama. Entah memang kesibukan dunianya padat, hampir 24 jam sibuk dunia terus. Entah pura-pura sibuk, alias ada waktunya ba'da maghrib. Sudah tahu informasinya ba'da maghrib itu ada pengajian. Hampir setiap pekan, kalau tidak salah di Prabu Muli. Tapi banyak
daripada kaum muslimin yang tidak mendapatkan nikmat hidayah menuntut ilmu ini. Melakukan perbuatan yang sia-sia. Coba kita setelah maghrib malam besok misalnya tidak ada kajian, banyak melakukan perbuatan sia-sia. Bahkan na'udzubillahi summa na'udzubillah, nas'alullah as-salama, melakukan perbuatan dosa. Dan kita walhamdulillah pada saat ini duduk di majelis ilmu, berada di salah satu rumah Allah, yaitu masjid, yang mana faedahnya diantaranya adalah akan mendatangkan sakinah kepada kita, akan mendatangkan ketenangan kepada kita. Ibarat HP, kalau baterainya sudah sedikit, ya dicas. Begitu juga dengan iman kita. Salah satunya adalah hadir di majelis ilmu agama. Sebagian manusia, khususnya di antara kaum muslimin, mencari ketenangan hidupnya, ketentraman hidupnya dengan jalan-jalan ke sana, ke pantai, ke bukit mungkin. Bukan berarti tidak boleh, tapi dia mencari ketenangan seperti itu. Bahkan ada yang na'udzubillah mencari ketenangan dengan mendengarkan musik. Bahkan bukan hanya mendengarkan, ikut musik demi mencari ketenangan hidupnya. Ketahuilah, semuanya itu adalah ketenangan yang sifatnya semu. Adapun ketenangan yang sifatnya hakiki adalah hadir di majelis ilmu agama. Coba perhatikan apa kata Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma jatama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa habbatuhumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Yang maknanya adalah wa ma jatama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah suatu kaum itu berkumpul di salah satu rumah daripada rumah-rumah Allah. Apa yang mereka lakukan? Yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah, Al-Quran. Wa yatadarasunahu bainahum, saling mempelajari di antara mereka. Lantas apa yang didapatkan? Illa nazalat 'alaihimus sakinah, kecuali sakinah, ketenangan turun atas mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan rahmat turun atas mereka. Wa habbathumul malaikah, dan para malaikat mengelilingi mereka. Tidak hanya itu, wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebut mereka di hadapan makhluk yang mulia, yaitu di hadapan para malaikat. Subhanallah. Jadi kalau kita merasakan kegalauan, kegelisahan hidup kita, datang di majelis ilmu, belajar Al-Quran, belajar hadis Al-Quran wa sunnah ala fahmi salafil ummah. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyampaikan bahwasannya satu-satunya agama yang diinginkan Allah, yang Allah hanya ingin dan yang diridhai olehnya, yang makbul, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama
Islam, dinul Islam. Dan kita telah menyampaikan bahwasannya syariat Islam itu sudah sempurna, tak butuh tambahan dan juga dikurangi. Juga kita telah bahas bahwasannya syariat Islam, ajaran agama Islam mengajak kepada kebaikan-kebaikan, mengajak kepada akhlak-akhlak yang mulia, kemudian juga memperingatkan daripada akhlak-akhlak yang buruk, akhlak-akhlak yang rendah. Baik. Selanjutnya kita akan membaca hadis dan juga menjelaskan adab yang pertama, yaitu hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala haqqul muslim 'alal muslim sittun idza laqitahu fasallim 'alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza stansuhaka fansahhu wa idza 'atasa fahamidallah fashammithu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fattabi'hu, rawahu Muslim. Yang maknanya adalah hakul muslim 'alal muslim sittun. Hak seorang muslim atas muslim lainnya itu ada 6. Jadi hak anak kepada yang lainnya muslim itu ada 6. Begitu juga hak antum kepada yang lain itu ada 6. Idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila bertemu dengannya, ucapkan salam. Assalamualaikum atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila dia ngundang, maka jawablah atau penuhilah undangan tersebut. Yang ketiga, wa idza stansuhaka fansahhu. Apabila dia minta nasihat, maka nasihatilah dia. Yang keempat, wa idza 'atasa. Apabila dia bersin, fahamidallah fashammithu. Kemudian dia memuji Allah, alhamdulillah, alhamdulillah fashammithu, maka bertashmidlah. Yang kelima, wa idza marida fa'udhu. Apabila dia sakit, maka jenguklah, tengoklah. Wa idza mata fattabi'hu. Apabila dia meninggal, maka ikutilah, rawahu Muslim. Ada beberapa poin yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini adalah keenam hak ini. Hak muslim ini la yanbaghi tarkuhu. Dikatakan oleh para ulama la yanbaghi tarkuhu, tidak selayaknya untuk ditinggalkan. Artinya sudah sepantasnya bagi kita untuk melaksanakan keenam hal ini. Kemudian dikatakan di sini ada qaidah bahwasannya al-adad la mafhuma lahu. Jumlah atau bilangan ya yang disebutkan 6 ini tidak bisa dijadikan patokan. Artinya hak seorang muslim terhadap muslim lainnya itu bukan hanya 6. Di sana ada hak-hak lain yang mesti dipenuhi oleh seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Di antaranya adalah kita harus menutupi aibnya. Jadi tatkala ada seorang muslim yang lainnya ada aib pada dirinya, maka kita harus menutupi aibnya. Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, man satara musliman, barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, satarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aibnya di dunia juga di akhirat.
Kawan jarang mandi, jangan diumbar-umbar kepada orang lain. Apalagi aib muallim, aib ustaz. Siapa sih yang tidak punya aib? Pasti setiap orang mempunyai kekurangan masing-masing. Oleh karena itu, kalau aib kita ingin ditutupi oleh Allah di dunia juga di akhirat, maka kita tutupi aib saudara kita. Ini juga termasuk hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Kemudian juga ada lagi yang lain, yaitu tatkala dia mempunyai kesusahan, makanan, harta, atau kesusahan yang lainnya, kita membantunya. Ya. Misalnya ada kakek-kakek jualan. Jualannya tidak bisa atau tidak boleh kita langsung fitnah. Jualannya tersebut KW lah, campuran inilah, itulah. Jangan kita langsung fitnah yang seperti itu. Apalagi sampai menzoliminya. Nauzubillah summa nauzubillah. Melainkan kalau ada saudara kita muslim yang kesusahan makan, kesusahan harta, kesusahan dalam pekerjaan, maka kita bantu dengan semampu kita. Maka insya Allah akan bersama kita. Nabi SAW bersabda dalam hadisnya yang mulia, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Yang artinya adalah, dan Allah senantiasa bersama seorang hamba selama kapan? Selama hamba tersebut menolong saudaranya. Subhanallah. Kemudian juga ada hak yang lain, yaitu kita harus berlaku adil. Meskipun dia bukan orang yang kita kenal, orang jauh dari kita. Kalau dia benar, cekcok dengan keluarga kita, maka katakan dia benar. Meskipun dia keluarga kita, kalau dia salah, kita katakan keluarga kita yang salah. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk adil. Inna Allaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk adil dan juga berbuat baik. Jadi Islam itu memerintahkan untuk keadilan. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, seandainya Fatimah binti Muhammad itu mencuri, niscaya aku akan potong tangannya. Ini menunjukkan keadilan di dalam agama Islam. Subhanallah. Ada juga yang lain, hak yang lain, yaitu kita tidak boleh mencelanya. Ya, baik kita tidak marah ataupun kita marah, tidak boleh kita mencelanya. Kita marah, keluar nama hewan, kebun binatang. Apalagi dia tidak salah. Mentang dia umurnya kecil, keluar kebun binatang. Nas'alullah as-salamah. Kemudian juga ada yang lain, kita tidak boleh menipunya. Ya, kita tidak boleh menipunya. Dan ada hak-hak yang lain yang mesti dipenuhi oleh seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Dikatakan di sini, wa yajma'uha qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Dan hak seorang muslim itu tercakup pada hadis berikut. Jadi ada 3 hadis disebutkan di sini yang mencakup hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Apa sajakah itu? Yang pertama, Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. La yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang dari kalian. Artinya adalah
tak sempurna keimanan salah seorang dari kalian. Sampai kapan? Hatta yuhibba li akhihi, sampai dia mencintai saudaranya ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Bagaimana Ustaz maksudnya? Ya. Kita suka kebaikan-kebaikan orang lain. Orang lain memperlakukan baik kepada kita, maka kita perlakukan baik orang lain. Sebaliknya, kita tak suka diperlakukan buruk oleh orang lain, maka kita jangan perlakukan buruk orang lain. Kita suka diberikan makanan, minuman yang bagus, maka kita berikan makanan dan minuman yang bagus kepada orang lain. Kita tak suka diberikan makan atau minuman yang busuk, yang basi. Kan Ustaz setengahnya bagus, tapi kita tak suka. Nah itu jadi masalahnya. Jangan kita berikan makanan dan minuman yang basi, yang tak bagus, yang busuk kepada orang lain. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dun. Seorang mukmin terhadap mukmin yang lainnya itu seperti bangunan. Ya, misal seperti masjid ini. Yashuddu ba'duhu ba'dun. Sebagiannya menguatkan terhadap sebagian yang lain. Hadis yang ketiga, masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahimihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahimihim wa ta'atufihim. Permisalan orang-orang yang beriman itu di dalam saling mencintai, di dalam saling mengasihi, di dalam saling menyayangi itu seperti satu tubuh dari kepala sampai kaki. Ya. Idza ishtaka minhu 'udwun, apabila satu merasakan sakit, kaki ditusuk paku misalnya, tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahri wal humma, maka yang lainnya juga merasakan ikut sakit dengan tidak bisa tidur dan demam. Ini adalah hadis Nabi SAW yang mencakup hak seorang muslim terhadap muslim lainnya. Kaum muslimin wal muslimat, arsyadani wa arsyadakumullah jami'an. Baik, tadi dikatakan ada 6 hak seorang muslim atas muslim lainnya. Kita sekarang memasuki hak yang pertama. Apa yang pertama? Apa? Salam, ya. Iza laqitahu fasallim alaihi. Apabila bertemu dengannya, maka ucapkanlah salam. Yani ibda'hu bis salami, hadza afdal. Fil hadits sahih yaqulu sallallahu alaihi wasallam, awlan nasi billahi man bada'ahum bis salam. Akhrajahu Abu Daud wa ghairuhu bi isnadin jayyidin. Yaitu mulailah kalian itu untuk mengucapkan salam. Dan ini yang paling afdol. Jadi yang paling afdol, yang paling utama orang yang memulai untuk mengucapkan salam.
Laqitahu, pertemuan itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, pertemuan secara langsung. Kita bertemu dengan orangnya di dunia nyata. Yang kedua, pertemuan secara tidak langsung. Contohnya lewat HP, telepon, atau video call. Ini juga dianggap pertemuan tapi tidak langsung. Nah, yang jadi permasalahan, yang mana memulai untuk mengucapkan salam? Apakah yang nelpon ataukah yang ditelepon? Tentunya yang memulai untuk mengucapkan salam itu yang menelpon. Karena hal ini dianalogikan dengan orang yang hendak masuk rumah. Ya. Orang yang hendak bertamu, orang yang hendak masuk rumah, dia itulah yang memulai untuk mengucapkan salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillah." Apabila kalian hendak masuk rumah, ya, apabila kalian hendak masuk rumah-rumah, maka ucapkanlah salam atas sesama kalian dengan salam yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, bagaimana? Sudah nelpon, tapi yang nelpon tidak mengucapkan salam, diam saja. Apakah yang mengangkat telepon itu boleh mengucapkan salam atau bagaimana? Jawabannya adalah yang mengangkat telepon, kalau yang menelpon tidak mengucapkan salam, maka tidak mengapa, dia yang mengucapkan salam. Seperti itu. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ucapan salam ini adalah doa. Ucapan salam adalah doa. Makanya salah satu makbulnya doa, akan sebab diterimanya doa adalah dengan menghadirkan hati, dengan memahami makna salam tersebut, dan juga berharap dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 3 di antaranya akan dikabulkan doa. Pertama tadi apa? Menghadirkan hati, memahami ucapan doa tersebut, dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Oleh karena itu, di antara sebab tertolaknya doa seseorang adalah karena dia lalai, hatinya lalai dalam doanya, dan juga dia tidak memahami doanya tersebut. Sekaligus dia tidak penuh berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan salam. Salam tersebut adalah doa. Yaitu seseorang itu mengucapkan salam, maksudnya adalah dia mendoakan saudaranya. Makna daripada salam. Yang pertama, Assalamualaikum. Subhanallah, maknanya sangat agung sekali, sangat bagus sekali. Makanya anak kadang bertanya-tanya dan kadang heran juga terhadap sebagian orang yang malas untuk mengucapkan salam ini. Entah dia tidak paham maknanya, entah dia tidak paham fadilahnya, entah apa, Allahu a'lam bishawab.
Dan juga kadang ana heran juga, sebagian orang sudah diucapkan salam, namun dia malas untuk menjawab salam tersebut. Kadang dia diam saja, kita sudah assalamualaikum, mulutnya padahal tidak bisa. Bahkan terkadang menjawab, waalaikumsalam, suaranya kecil sekali. Ada apa? Apakah setiap hari ada masalah atau bagaimana? Wallahu a'lam. Baik, makna assalamualaikum. Coba perhatikan. Semoga keselamatan atasmu atau atas kalian. Kalau lebih dari satu. Semoga keselamatan atasmu. Baik, yang hendak mengucapkan salam, tidakkah dia menginginkan kebaikan kepada orang lain? Kalau dia sudah tahu maknanya, semoga keselamatan atasmu atau atas kalian, tentunya seorang muslim yang sejati, seorang mukmin yang sejati, dia menginginkan kebaikan-kebaikan saudaranya sebagaimana dia menginginkan kebaikan dari saudaranya. Di antaranya adalah dia mendoakan saudaranya, assalamualaikum, semoga keselamatan atasmu, atau semoga keselamatan atas kalian. Keselamatan di dunia, keselamatan di akhirat, keselamatan dirimu, keselamatan keluargamu. Lantas apa yang membuat kita kadang kurang bersemangat untuk mengucapkan salam dan kurang bersemangat untuk menjawab salam? Belum lagi kalau ditambah warahmatullah, ya akhi, warahmatullah, dan rahmat Allah, kasih sayang Allah, semoga didapatkan dari Allah. Belum lagi kalau ditambah wa barakatuh, dan juga keberkahan. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga keselamatan atasmu dan juga rahmat Allah, kasih sayang Allah, dan juga keberkahan. Keberkahan yakni kebaikan yang tetap dan senantiasa mengalir. Lantas apa yang membuat kita malas mengucapkan salam kepada orang lain, malas menjawab salam daripada orang lain? Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya kata Nabi SAW di sini dikatakan bahwasanya aulan nasi billah man bada'ahum bisalam. Manusia yang paling utama di sisi Allah adalah orang yang memulai mengucapkan salam. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Beberapa faedah mengucapkan salam, di antaranya atau di antara manfaat mengucapkan salam. Yang pertama, dapat menyebabkan saling menyayangi. Dapat menyebabkan saling menyayangi. Azan. Man muazzin.
Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas Hayya 'alas Hayya 'alal Hayya 'alal Allahu Akbar. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Maba'd. Baik, kita lanjutkan, yaitu manfaat atau faidah menyebarkan salam. Yang pertama tadi dapat menyebabkan saling menyayangi. Coba perhatikan perkataan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "La tadkhulunal jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai' idza fa'altumuhu tahabbabtum bainakum afshus salama bainakum."
La tadkhulunal jannah hatta tu'minu. Kalian itu tak masuk surga sampai kalian itu beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Kalian itu tak dianggap beriman sampai kalian itu saling mencintai, saling menyayangi, saling mengasihi. Awala adullukum ala syai' idza fa'altumuhu tahabbtum bainakum. Maukah? Nah, ini salah satu metode mengajar itu bertanya, biar semangat yang mendengarkan. Maukah saya ajarkan kepada kalian, saya kabarkan, saya beritahu kepada kalian tentang sesuatu yang apabila kalian lakukan akan menyebabkan saling menyayang di antara kalian, saling mencintai dari kalian di antara kalian? Tentu para sahabat mau. Yaitu afsus salama bainakum, sebarkanlah salam di antara kalian. Terkadang obrolan itu dibuka dengan kita mengucapkan salam, dan terkadang tidak dengan salam, itu acuh tak acuh. Seperti itu. Faedah yang pertama. Faedah yang kedua adalah amalan yang paling afdal. Mengucapkan salam adalah amalan yang paling afdal kepada orang yang dikenal dan juga kepada orang yang tidak dikenal. Saya mau mengucapkan kepada yang sudah pengajian salam. Selama dia muslim, kenal tidak kita atau kita kenal, maka kita ucapkan salam. Sudah jelas-jelas dia mau ke masjid untuk sholat Jumat, berarti kan muslim, maka kita ucapkan salam kepadanya. Jadi mengucapkan salam itu kepada yang kenal dan kepada yang tak dikenal. Selama dia muslim, maka kita ucapkan salam. Coba perhatikan hadis Nabi Muhammad SAW. Tud'imut ta'am wa tuqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Engkau memberikan makanan kepada orang yang membutuhkan. Jadi kalau ada orang butuh makanan, kita mampu, maka kita kasih, maka kita bantu. Bukan malah mencelanya, mengejeknya, memfitnahnya, apalagi sampai menyakitinya. Dan juga kata Nabi SAW, engkau mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan juga orang yang tidak engkau kenal. Subhanallah. Begitu indahnya ajaran agama Islam. Yang ketiga, dapat menyebabkan masuk surga. Ya. Jadi terkadang sebagian orang menganggap remeh hal tersebut, padahal hal tersebut dapat menyebabkan seorang itu masuk ke dalam surga. Salah satunya mengucapkan salam. Dalam sebuah hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'budu ar-Rahman wa at'imut ta'am wa afsus salam tadkhulunal jannah bisalam." Sembahlah Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala, dan berikanlah makanan kepada orang yang membutuhkan dan sebarkanlah salam, insyaallah kalian masuk surga dengan selamat. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah pada pertemuan berikutnya, ya, yang penting sedikit tapi berlanjut dan masuk kepada kita, dan kita istiqomah lebih baik daripada banyak-banyak nanti bosan pula, seperti itu ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita dan memberikan keistiqomahan kepada kita sehingga kita wafat atau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan muslim yang taat. Amin ya rabbal alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang hukum yang mengucapkan salam dan yang menjawab salam, kemudian juga bagaimana salam kita tidak dijawab, dan juga tentang masalah undangan. Mungkin hanya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.